Salam literasi. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di kegiatan workshop menulis artikel ilmiah pada jurnal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Pegiat Literasi Kabupaten Jepara bersama Air Institute Bali. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Eri Trisna. Saya seorang guru yang pada hari ini ikut dalam kegiatan workshop ini dan berbagi tentang bagaimana cara menulis artikel ilmiah untuk termuat jurnal. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang seperti ini, di tengah kondisi masyarakat dan negara kita yang dalam pandemi, kita berdoa semoga kondisi ini cepat berlalu. Namun di tengah kondisi tersebut, Bapak Ibu memiliki semangat yang tinggi, meluangkan waktu bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa sharing pengetahuan berkaitan dengan kiat-kiat atau teknik menulis artikel agar termuat jurnal. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus menulis artikel ilmiah? Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat skripsi, sudah pernah membuat tesis, dan juga barangkali dari Bapak Ibu sendiri sudah ada yang menulis artikel termuat ilmiah. Nah, namun kita akan sama-sama belajar kembali, kita sharing pengetahuan, pengalaman kembali tentang mengapa atau apa tujuan kita menulis artikel. Yang pertama, Bapak Ibu, menulis artikel ilmiah itu adalah bagian dari keterampilan membaca. Jadi Bapak Ibu yang memiliki keterampilan membaca itu harus dikembangkan Bapak Ibu. Jadi membaca itu adalah yang pertama. Dengan membaca Bapak Ibu memperoleh informasi. Nah, keterampilan membaca di sini juga termasuk dalam bagaimana keterampilan Bapak Ibu membaca dan memahami sehingga informasi yang Bapak Ibu temukan dalam buku atau dalam literatur itu kemudian disaring informasinya. Itu adalah salah satu mengapa kita harus menulis artikel ilmiah. Yang kedua adalah dengan menulis artikel ilmiah, Bapak Ibu bisa menyampaikan gagasan berdasarkan sumber secara sistematis dan ilmiah. Gagasan yang Bapak Ibu sampaikan itu harus didukung oleh fakta atau bersumber pada fakta-fakta penelitian. Dan disusun secara sistematis dan ilmiah itu berdasarkan urutan dan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Yang ketiga Bapak Ibu, dengan menulis artikel, Bapak Ibu akan dikenalkan berkaitan dengan kegiatan kepustakaan. Apa itu? Yang pertama, kegiatan kepustakaan yang dimaksud adalah Bapak Ibu akan belajar bagaimana analisis data. Bapak Ibu akan belajar bagaimana menemukan informasi. Bapak Ibu akan belajar itu bagaimana memilih dan memilah informasi yang benar sesuai dengan fakta. Nah, yang keempat, ini penting, ini bagi Bapak Ibu yang PNS. Jadi menulis ini itu juga bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu dengan menulis artikel, Bapak Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi diri, keprofesian Bapak Ibu secara berkelanjutan. Di mana artikel-artikel ilmiah Bapak Ibu yang sudah termuat jurnal itu akan mendapatkan angka kredit. Nah, inilah yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk naik pangkat. Nah, itu tujuan yang keempat. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menulis, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan berkaitan dengan tulisan itu. Pertama, tulisan Bapak Ibu harus berlandaskan teori. Artinya, ketika Bapak Ibu mulai menulis artikel, Bapak Ibu harus didukung oleh teori-teori yang ada. Jadi, apa yang Bapak Ibu tulis, apa yang Bapak Ibu lakukan nanti penelitian, itu harus berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi dengan teori tersebut, maka penelitian Bapak Ibu itu akan kuat. Demikian. Yang kedua, Bapak Ibu
tulisannya harus lugas dan logis. Lugas itu artinya apa yang nanti Bapak Ibu tulis itu tidak bisa atau tidak memiliki interpretasi lain, tidak bermakna ganda. Kemudian kalau logis itu masuk pada rasional, didukung fakta, dan termasuk pada hal-hal yang bisa diterima oleh nalar. Jadi penelitian atau artikel-artikel ilmiah yang nanti Bapak Ibu tulis itu memang harus lugas dan logis. Kemudian yang ketiga, efektif dan efisien. Nah, efektif ini artinya Bapak Ibu itu tulisannya itu harus masuk kepada poin-poin penting, tidak bertele-tele. Jadi sangat efektif. Kemudian efisien itu kalimatnya adalah mudah dipahami dan menjadi bagian dari satu kesatuan artikel. Yang keempat, objektif dan sistematis. Jadi objektif itu memang didasarkan pada fakta-fakta lapangan. Sistematis itu terurut, langkah-langkahnya jelas, misalnya dari pendahuluan, terus metode, terus hasil pembahasan, simpulan saran, dan daftar rujukan. Jadi harus terurut, tersistematis, dan jelas. Jadi itu penting. Objektif itu tidak berdasarkan emosional Bapak Ibu, tetapi memang didasarkan oleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat melakukan penelitian. Dan yang terakhir, itu adalah sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, apa boleh kita melakukan riset di luar bidang keilmuan? Jawabannya adalah begini Bapak Ibu, diharapkan apa yang Bapak Ibu lakukan itu memang sesuai dengan bidang keilmuan. Misal, sebagai guru tentu kita melakukan penelitian-penelitian di bidang pendidikan. Kalau kita mengambil di bidang lain, misalnya kedokteran dan sebagainya, tentu akan ada keraguan apakah memang benar ini kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi memang disarankan sekali itu harus sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kemudian, bagaimana cara menulis artikel pada jurnal ilmiah? Nah, Bapak Ibu ingat, setiap jurnal ilmiah itu memiliki sistematika tertentu. Itu disesuaikan oleh siapa penerbit atau di mana institusi yang menerbitkan jurnal ilmiah itu. Itu yang harus kita ketahui. Oke, Bapak Ibu, apa sih jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah itu adalah bentuk publikasi ilmiah berkala yang memuat hasil kegiatan bidang keilmuan tertentu. Jadi di dalam jurnal tersebut termuat artikel-artikel Bapak Ibu, tulisan-tulisan yang merupakan hasil penelitian, hasil kajian pustaka, hasil pengembangan yang sesuai dengan bidang-bidang keilmuan tertentu. Jadi itu penting bahwa jurnal itu adalah bentuk publikasi Bapak Ibu. Nah, dalam jurnal itu terdapat beberapa jenis artikel ilmiah. Yang pertama, artikel hasil penelitian. Jadi penelitian itu adalah hasil-hasil Bapak Ibu menguji teori, misal saja adalah penelitian pengembangan, terus penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen. Kemudian ada non penelitian, misalnya mengkaji pustaka. Terus ada juga tentang artikel berkaitan tinjauan buku. Jadi Bapak Ibu mereview buku atau beberapa buku kemudian ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Terus ada juga laporan kasus, ada editorial. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menulis sekarang agar termuat pada jurnal tertentu? Nah, perlu saya tekankan di sini sekali lagi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu agar tulisannya termuat pada jurnal tertentu, itu sistematika penulisan artikel ilmiah pada jurnal itu harus Bapak Ibu penuhi. Karena begini, setiap lembaga yang menerbitkan jurnal, mereka punya aturan-aturan sendiri Bapak Ibu. Mulai dari font, mulai dari spasi, mulai dari jumlah halaman atau banyak halaman, mulai dari cara pengutipan, mulai dari cara menulis referensi,
mulai dari cara menulis tabel, cara menulis grafik, cara menulis gambar. Jadi itu semua harus Bapak Ibu ikuti aturannya sesuai dengan di mana jurnal itu atau institusi mana yang menerbitkan jurnal. Itu penting. Kalau dari sistematika tidak Bapak Ibu penuhi, tentu secara di awal ketika penerimaan naskah bisa saja naskah Bapak Ibu tidak diterima dan dikembalikan begitu saja. Jadi penting. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu, secara umum sistematika penulisan artikel ilmiah itu memuat beberapa hal berikut. Yang pertama, judul. Judul ini pasti ada. Jadi tidak mungkin dalam suatu artikel ilmiah itu tidak ada judul. Yang kedua, identitas penulis Bapak Ibu. Jadi hierarkinya ada judul, ada identitas penulis. Identitas itu biasanya nama, selalu ya nama, terus mungkin afiliasi dan sebagainya. Itu tergantung. Yang ketiga adalah abstrak dan kata kunci. Jadi ini penting. Ada judul, ada identitas, ada abstrak, dan dilengkapi dengan kata kunci. Kemudian ada pendahuluan. Nah, kadangkala ada yang pendahuluan itu bisa ditulis berupa latar belakang dan sebagainya. Jadi tergantung pada template dari penerbit jurnal itu sendiri. Terus yang pasti ada metodologi penelitian. Nah, umumnya pada jurnal-jurnal tertentu Bapak Ibu, sebelum metodologi itu dilengkapi dengan kajian pustaka. Nah, itu kembali lagi Bapak Ibu harus cek lagi pedoman-pedoman penulisan pada jurnal-jurnal tertentu itu. Nah, yang keenam itu ada hasil dan pembahasan, atau kadangkala ada hasil penelitian dan pembahasan, itu tergantung pada jurnal itu sendiri. Ada penutup dan ada daftar rujukan. Nah, biasanya sebelum penutup itu Bapak Ibu bagi beberapa penelitian ada penghargaan. Penghargaan itu disampaikan ketika penelitian ini mungkin didanai oleh hibah tertentu, didanai oleh lembaga tertentu, atau kerjasama dengan lembaga tertentu. Itu biasanya beberapa penulis itu menyampaikan ucapan terima kasih atau penghargaan kepada pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan penelitiannya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari sistematika ini. Kita akan bahas apa yang termasuk judul, apa isi judul, dan bagaimana identitas hingga daftar rujukan. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Nah, judul penelitian. Apa itu judul? Judul penelitian itu Bapak Ibu adalah bagian yang paling awal dan paling atas. Jadi ketika naskah diterima itu kan tentu yang dilihat judul. Pasti judul dari penelitian ini. Nah, judul ini Bapak Ibu ini penting karena dia memberi kesan awal bagi pembaca. Jadi jika judulnya menarik, wah ini menarik untuk dibaca, maka pembaca itu akan melanjutkan pada bagian-bagian berikutnya. Jadi penulisan dan pemilihan judul ini penting. Kemudian Bapak Ibu, agar menarik judul itu juga tidak boleh dibuat sembarangan. Artinya walaupun untuk menarik, tetap judul yang Bapak Ibu buat itu harus sesuai dengan isi, maksud tujuan, serta ruang lingkup artikel ilmiah yang Bapak Ibu buat. Jadi itu harus ada keterpaduan nanti antara judul, isi, maksud tujuan, ruang lingkup pada artikel nanti. Kemudian Bapak Ibu ketika menulis judul itu adalah pilih kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda. Jadi pilih kata-kata yang memang tidak bisa atau menghindari dapat diinterpretasikan dengan makna lain. Jadi penting. Nah, biasanya pada artikel-artikel tertentu atau pada jurnal-jurnal tertentu, judul itu biasanya ditentukan antara 12 sampai 20 kata. Jadi ada penentuan-penentuan banyak kata yang bisa ditulis dalam judul penelitian. Nah, setelah judul itu ada identitas penulis. Mengapa identitas penulis penting? Jadi identitas itu bertujuan untuk mengungkap siapa sih yang bertanggung jawab terhadap artikel ilmiah ini Bapak Ibu. Jadi di bawah judul itu pasti ditulis identitas, mungkin diawali dengan kata oleh si A, oleh si B.
Dalam identitas Bapak Ibu, banyaknya penulis itu perlu dicantumkan. Kalau dia satu penulis ya cantumkan satu nama. Kalau dua, cantumkan dua. Tiga, cantumkan tiga, dan seterusnya Bapak Ibu nih. Jadi semua nama dalam yang berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah yang terlibat dalam penelitian itu ditulis. Pentingnya menulis identitas itu berkaitan dengan H-index. H-index itu berkaitan dengan produktivitas Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu semakin sering menulis artikel yang termuat jurnal, apalagi jurnalnya terintegrasi nanti dengan lembaga-lembaga pengindeks, itu nama Bapak Ibu akan kelihatan begitu di search si A, wah sangat produktif sekali dalam menulis artikel. Seperti itu. Identitas Bapak Ibu biasanya itu nama wajib. Alamat afiliasi itu wajib. Alamat email penulis, nah ini kadang-kadang ada yang beberapa jurnal meminta mengisi, ada yang tidak. Mungkin nanti dilengkapi dengan alamat daripada afiliasi itu sendiri. Itu bisa saja terjadi. Jadi Bapak Ibu nanti ketika akan menembus atau akan ingin mengupload artikelnya pada jurnal tertentu, ini perhatikan. Sistematika itu perhatikan Bapak Ibu ya. Oke, lanjut kita di abstrak. Nah, abstrak itu biasanya Bapak Ibu terdiri dari satu paragraf dan berisi sekitar 200 sampai 300 kata. Jadi abstrak itu dibuat dalam bentuk sebuah paragraf Bapak Ibu, hanya satu paragraf. Kemudian dalam abstrak Bapak Ibu itu tidak berisi kutipan, singkatan, tabel maupun gambar. Jadi itu dalam abstrak itu adalah full deskripsi, kalimat-kalimat, kata-kata. Jadi itu tanpa ada kutipan dari siapapun, tanpa ada singkatan, tanpa diisi tabel maupun gambar. Jadi itu pure dalam bentuk paragraf dan biasanya dideskripsikan Bapak Ibu. Nah, secara umum di jurnal nasional itu abstrak tertulis dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesianya, kemudian di bawahnya tersebut diterjemahkan lagi dalam bentuk bahasa Inggris. Dalam satu paragraf abstrak tersebut Bapak Ibu, itu abstrak yang baik itu adalah mewakili masalah penelitian, kemudian metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian, kemudian menyajikan hasil penelitian dan simpulan. Jadi dalam 200 atau 300 kata itu masalah, kemudian metode, hasil penelitian dan simpulan itu harus diramu, dibuat secara sistematis. Nah, dari abstrak biasanya Bapak Ibu orang akan ingin tahu untuk kelanjutannya seperti apa sih, bagaimana pendahuluan, bagaimana metodologinya secara lengkap, kemudian bagaimana hasil pembahasan serta simpulan. Jadi abstrak ini sangat penting untuk kelanjutan pembaca-membaca nanti. Jadi judul penting Bapak Ibu, identitas penting, abstrak penting. Jadi semua sebenarnya saling berkaitan dan semuanya penting. Karena itu Bapak Ibu di bagaimana cara menulis abstrak itu penting. Nah, abstrak itu Bapak Ibu harus secara komposisi proporsional. Jadi dalam abstrak itu masalahnya ditulis dalam berapa kata, kemudian metodenya berapa kata, hasil penelitiannya berapa kata, dan simpulannya berapa kata, sehingga enak proporsionalnya itu ada, sangat proporsi. Jangan sampai masalahnya terlalu banyak mendominasi dalam paragraf, metodenya terlalu banyak, hasilnya terlalu banyak, dan simpulannya tidak ada. Jadi komposisi itu penting, komposisi yang mewakili masalah, metode, hasil, dan simpulan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah abstrak itu memuat kata kunci. Kata kunci itu Bapak Ibu itu adalah kata-kata inti dari artikel ilmiah. Nah, kata-kata kunci ini bisa Bapak Ibu mewakili Bapak Ibu ya dari judul, mungkin bisa dilihat dari abstrak. Ini adalah kata-kata inti dari artikel ilmiah. Nah, kata kunci ini harus mengacu pada topik permasalahan. Tentu topik permasalahan yang Bapak Ibu tulis itu pasti sesuai dengan judul. Karena kalau tidak sesuai dengan judul, tentu pembahasan nanti Bapak Ibu terus
di abstrak itu tidak akan terjadi koherensi ya, tidak padu nanti. Nah, kemudian kata-kata kunci ini juga untuk beberapa jenis penelitian itu adalah mencerminkan variabel-variabel penelitian. Misalnya jika judulnya berkaitan dengan hasil belajar, tentu di kata kunci menggunakan hasil belajar. Kalau di penelitian menggunakan metode A, tentu di kata kunci harus ada metode A. Jadi memang kata-kata kunci ini adalah kata-kata inti yang mewakili dari artikel ilmiah. Nah, kata kunci biasanya merupakan kata tunggal atau gabungan. Bukan sebuah kalimat Bapak Ibu ya, tetapi kata tunggal atau gabungan dari kata. Dan letak kata kunci itu adalah di bawah abstrak. Kata kunci ditulis dengan font italik. Nah, berkaitan dengan abstrak dan kata kunci, Bapak Ibu, sekali lagi ditekankan, itu umumnya adalah fontnya lebih kecil daripada bagian-bagian artikel ilmiah yang lain seperti pendahuluan, metodologi, fontnya, dan spasinya umumnya adalah 1. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, itu silakan Bapak Ibu cek pada jurnal mana, institusi mana yang menerbitkan jurnal. Jadi penting ya, itu hal-hal dasar yang harus kita perhatikan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah salah satu artikel saya yang direview dan termuat pada salah satu jurnal. Ini di dalam masa review ini ya, ini ketika itu masa review, terus pada salah satu jurnal. Nah, saya akan berikan, ini adalah pada bagian atas ini tentu Bapak Ibu tahu ini adalah judul. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana judul itu dibuat, ada minimal katanya berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16. Jadi itu disesuaikan dengan, ini adalah saya menggunakan sistematika dari penerbit jurnal itu sendiri. Yang kedua ini adalah identitas, mulai dari nama, ini afiliasi. Kemudian ini adalah bagian identitas. Nah, ini adalah bagian abstrak. Namun pada lembaga tersebut abstrak diganti dengan kata intisari. Kita harus ikuti. Aduh ya, ini adalah abstrak. Nah, abstrak itu memuat masalah. Jadi ada masalah di latar belakang bahwa keberhasilan dalam menguasai keterampilan tidak lepas dari faktor guru. Kemudian di sini memuat metodologi. Kemudian di sini juga metodologi tentang bagaimana dikumpulkan. Nah, di sini memuat hasil analisis dan terakhir memuat simpulan. Jadi bagaimana proporsi sehingga benar-benar dalam satu abstrak tersebut memuat informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, yang paling bawah ini adalah kata kunci. Kata kunci, ya ada kecakapan literasi, ada model pembelajaran. Nah, kemudian abstrak ini Bapak Ibu karena di jurnal nasional itu dimuat bahasa Inggris, tapi dalam video ini saya tidak buat bahasa Inggrisnya, tidak tampilkan. Nah, kita lanjut pada pendahuluan. Pada pendahuluan Bapak Ibu itu dirangkai dalam satu atau beberapa paragraf Bapak Ibu, tetapi dalam satu sub, yaitu sub pendahuluan. Itu yang pertama adalah tentu pada pendahuluan memuat latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu adalah harus memuat urgensi penelitian. Tentu Bapak Ibu tahu ketika memuat latar belakang masalah itu ada harapan Bapak Ibu. Sederhananya begini, ada harapan, terus ada kenyataan. Harapan ini kan tentu memuat kondisi ideal yang seharusnya, kemudian kenyataan di lapangan seperti apa. Nah, jika ada jarak atau ada gap di antara harapan dan kenyataan, berarti ini terjadi masalah. Masalah inilah yang perlu Bapak Ibu teliti, Bapak Ibu perlu carikan solusi. Jadi latar belakang itu memuat urgensi. Nah, berkaitan dengan latar belakang Bapak Ibu, saya ada sebuah video yang bisa Bapak Ibu gunakan bagaimana cara menyusun latar belakang. Nanti link dari video itu saya sertakan pada deskripsi di akhir video ya Bapak Ibu ya. Kemudian memuat
perumusan masalah. Jadi perumusan masalah di dalam pendahuluan itu adalah memfokuskan penelitian Bapak Ibu. Jadi penelitian Bapak Ibu agar tidak bias, agar tidak luas, maka perlu difokuskan apa sih fokus dari penelitian ini, apakah misal ya Bapak Ibu ya, apakah hanya meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan motivasi dan sebagainya. Jadi terfokus. Nah, ada tujuan. Tujuan itu Bapak Ibu itu berkaitan dengan judul dan membuktikan teori. Biasanya secara umum adalah jika rumusan masalahnya satu, maka tujuannya satu. Jadi seperti itu agar terlihat jelas konsistensinya antara judul, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, kemudian di dalam pendahuluan itu bisa memuat manfaat. Manfaat itu adalah kegunaan hasil penelitian. Nanti diharapkan penelitian ini berguna untuk siapa, terus kepada siapa, dan bagaimana pemanfaatan daripada hasil penelitian ini. Yang terakhir, pada penelitian-penelitian tertentu Bapak Ibu biasanya memuat hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan atau jawaban sementara dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi dalam pendahuluan ini setidaknya mencakup latar belakang masalah, perumusan, tujuan, manfaat. Jadi kembali lagi bergantung pada template yang digunakan pada jurnal itu sendiri. Namun secara umum memang harus memuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi biasanya ciri-ciri pendahuluan yang baik itu mengungkapkan masalah, kemudian diberikan solusi. Misalnya ada masalah seperti ini A misalnya, kemudian diberikan solusi dengan model A atau model B. Itu harus didukung oleh teori-teori Bapak Ibu ya, jika dalam sistematika itu tidak ada kajian pustakanya. Jadi dalam pendahuluan tersebut memang sudah didukung oleh teori-teori yang mendukung kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh pendahuluan. Nah, pada jurnal tersebut pendahuluan diganti dengan kata pengantar ya. Kita harus ikuti Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi peserta didik Indonesia tergolong rendah, khususnya kepada keterampilan membaca. Nah, dalam pendahuluan atau seterusnya Bapak Ibu boleh memuat kutipan-kutipan tertentu. Jadi ini adalah kenyataannya, padahal diharapkan adalah apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan membaca. Jadi sebenarnya kegiatan membaca sudah dilakukan, namun belum sesuai harapan. Nah, itu secara nasional, namun secara fakta lapangan Bapak Ibu boleh menggali fakta-fakta tersebut melalui observasi, melalui wawancara misalnya, melalui memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti ini dilakukan wawancara, ternyata ditemukan permasalahan seperti ini, bahwa anak-anak ketika diminta untuk membaca atau berkaitan dengan isi bacaan ternyata belum mampu menceritakan kembali. Jadi permasalahan ini terjadi di lapangan Bapak Ibu. Nah, lantas apa solusinya? Jadi solusi dari penulis itu melakukan upaya perbaikan dengan menerapkan model CIDIA. Apa itu model CIDIA? Itu disampaikan di sini sebagai pendukung atau kajian pustaka yang digunakan. Nah, seperti ini. Kemudian penelitian itu bertujuan untuk apa? Jadi sesuai dengan judul tadi adalah meningkatkan kecakapan literasi. Jadi seperti itu, harus ada keterkaitan antara tujuan dan judul Bapak Ibu. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk kita latihan bagaimana cara menulis latar belakang. Jadi sebenarnya kemampuan menulis itu Bapak Ibu itu adalah kemampuan yang memang harus dilatih secara terus-menerus lewat proses Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering menulis pasti bisa menyadar bahwa dulu tulisan saya begini, ternyata karena sering berlatih jadi jauh lebih bagus ya, karena proses latihan Bapak Ibu ya. Saya juga akan terus belajar bagaimana cara menulis yang baik dari Bapak Ibu. Nah, dilanjutkan Bapak Ibu setelah pendahuluan itu adalah metode penelitian ya. Metode itu adalah aturan atau tata cara yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Jadi ada aturannya. Nah, metode penelitian itu harus tersusun secara sistematis ilmiah sehingga menjadi pedoman pelaksanaan penelitian. Jadi harus sistematis
prosedurnya apa, langkah-langkahnya apa, metode pengumpulan datanya apa, kemudian teknik analisis datanya apa, mungkin ada indikator keberhasilan penelitian, gitu harus termuat dalam metode penelitian. Terus metode itu berisi tentang bagaimana uraian proses penelitian itu dilakukan. Dan terakhir, pada penelitian tertentu, metodologi itu metode penelitian memuat populasi Bapak Ibu, sampel, subjek, objek, lokus penelitian, dan variabel penelitian lainnya. Jadi pada penelitian tertentu, misalnya kalau eksperimen, tentu memuat populasi sampel, terus subjek penelitiannya apa, objeknya apa. Bapak Ibu, seperti itu. Nah, misalnya berkaitan dengan contoh yang tadi, ini adalah metode penelitian yang digunakan, jenisnya termasuk pada penelitian tindakan kelas atau research action research classroom, ya. Itu dalam bentuk siklus penelitian. Nah, pada penelitian ini juga disampaikan bagaimana prosedur atau bagaimana langkah-langkah dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, juga seperti yang disampaikan, itu ada bagaimana data itu dikumpulkan, tekniknya seperti apa. Oh ya, Bapak Ibu, dalam penulisan tabel juga Bapak Ibu harus perhatikan aturannya seperti apa. Jika pasti diberikan dalam jurnal itu cara menulis tabel, apakah di bold, terus ukuran huruf, terus contohnya apakah tabel itu ditulis di tengah, di rata kiri atau rata kanan, atau rata kiri kanan, atau ditulis di tengah-tengah. Jadi ini perhatikan Bapak Ibu bagaimana cara penulisan tabel. Nah, kemudian disampaikan dengan analisis data yang digunakan. Seperti ini, apakah analisis deskriptif kuantitatif, terus bagaimana rumus-rumusnya, bagaimana mengolah datanya. Itu disajikan dalam metode penelitian. Kemudian lanjut pada hasil dan pembahasan, Bapak Ibu. Nah, hasil dan pembahasan ini bagian terpenting dalam artikel ilmiah. Jadi bukan yang lainnya tidak penting, semua penting Bapak Ibu, semua harus penting, harus berkaitan. Namun dalam hasil dan pembahasan ini, Bapak Ibu, ini adalah menunjukkan bagaimana kemampuan seorang penulis dalam mengolah, menganalisis data sebelum menarik simpulan. Jadi di sini disajikan Bapak Ibu bagaimana penulis itu mampu mengolah, kemudian melakukan analisis, kemudian analisis data yang dilakukan itu dideskripsikan dalam kalimat-kalimat. Ini biasanya Bapak Ibu, biasanya kalimat yang digunakan baik itu kalimat induktif ataupun kalimat deduktif, itu sangat penting bagaimana kemampuan dia dalam menyajikan kalimat-kalimat yang benar-benar mengalir. Ketika dibaca itu kita hanyut Bapak Ibu, kita ternyata ini kaitannya itu sangat penting, dan ini menunjukkan memang kualitas atau kemampuan penulis itu sendiri. Nah, pada beberapa jurnal Bapak Ibu, antara hasil penelitian dan pembahasan itu dibuat secara terpisah, artinya pada sub-sub tertentu. Namun yang pasti Bapak Ibu, hasil itu adalah menguraikan hasil penelitian. Ini berupa data-data Bapak Ibu. Ini digunakan data-data, baik itu mungkin angka ataupun itu hasil observasi, hasil uji lapangan, itu disajikan dalam hasil. Nah, kemudian di dalam pembahasan itu menguraikan pembahasan hasil penelitian, hasil atau data tadi. Misalnya siswa mendapatkan nilai hasil belajar rata-rata 80. Mengapa bisa? Itu disajikan dalam pembahasan. Jadi itu diuraikan Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika menyajikan hasil penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan, itu Bapak Ibu teknik penyajian datanya dapat menggunakan grafik, diagram, ataupun tabel. Jadi grafik, misalnya grafik itu biasanya digunakan untuk menyajikan data-data yang lebih kompleks daripada data-data dalam tabel. Diagram juga demikian Bapak Ibu, bisa gunakan diagram batang, diagram lingkaran, jadi bergantung pada keperluan penyajian data Bapak Ibu. Oke, ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh bagaimana menyajikan data. Ini karena dia menggunakan siklus Bapak Ibu. Ini siklus 1 bagaimana disajikan datanya, kemudian bagaimana siklus 2 disajikan datanya. Ini adalah salah satu teknik dalam penyajian data pada hasil.
Kemudian pada pembahasan, ini diminta menulis tentang bahasan. Nah, pada bahasan ini Bapak Ibu tulis bagaimana mengapa terjadi peningkatan. Jadi ini dibahas. Oh, terjadi peningkatan karena Bapak Ibu melakukan ini, atau karena model ini, tahapannya ini. Misalnya pada si dia ketika tahap siapkan, apa yang dilakukan oleh guru itu dijelaskan. Nah, selain dijelaskan Bapak Ibu, juga Bapak Ibu pendapatnya sebaiknya itu harus didukung oleh pendapat ahli, sehingga apa hasil temuan Bapak Ibu itu lebih kuat didukung oleh dari hasil penelitian, kemudian didukung oleh teori-teori, sehingga penelitian Bapak Ibu sangat kuat sekali, hasilnya itu sangat kuat dan tentu diterima secara logis. Nah, saran saja Bapak Ibu dalam penelitian atau di akhir pembahasan atau akhir bahasan, jika memang penelitian Bapak Ibu dapat atau memberi implikasi, itu boleh ditulis Bapak Ibu. Ini akan menjadi nilai tambah pada artikel Bapak Ibu atau penelitian Bapak Ibu, ini akan memberi nilai tambah. Namun kembali lagi, itu apakah dari penerbit jurnal itu memberikan, itu kembali lagi, itu kan ada proses review Bapak Ibu. Apakah jurnal Bapak Ibu perlu direview, terus setelah direview apakah direvisi penuh atau revisi sedikit, itu bergantung pada reviewer nanti. Oke, terakhir itu adalah penutup. Penutup itu berisi simpulan. Simpulan itu adalah jawaban atas pertanyaan yang disajikan sesuai dengan rumusan masalah. Jadi jangan sampai simpulan Bapak Ibu tidak menjawab rumusan masalah Bapak Ibu. Kemudian simpulan itu ditulis secara ringkas dalam bentuk uraian deskripsi, bukan grafik atau tabel. Jadi diberikan uraian deskripsi. Nah, ada beberapa jurnal itu tidak boleh menyajikan angka-angka. Itu Bapak Ibu harus ikuti. Kalau tidak boleh menyajikan angka-angka, berarti Bapak Ibu cukup uraikan dalam deskripsi saja. Misalnya, metode A berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Itu saja tanpa ada tambahan angka-angka sebesar sekian-sekian. Jadi itu penting Bapak Ibu. Saran ini harus dibuat sejalan dengan isi dan simpulan. Jangan sampai saran Bapak Ibu tidak sesuai dengan simpulan. Kemudian saran tersebut berisi rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya atau pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian. Kalau kita guru, tentunya ada siswa, ada guru lainnya, ada peneliti lainnya, ada kepala sekolah, bahkan ada instansi terkait. Nah, di sini simpulan berdasarkan rumusan masalah, maka simpulannya adalah terjadi peningkatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada beberapa jurnal yang tidak mengizinkan adanya angka-angka lagi, jadi simpulannya cukup sampai di sini Bapak Ibu. Kemudian saran itu diberikan kepada siswa, kepada guru, dan seterusnya. Terakhir, pada sistematika. Nah, namun sebelum pada daftar pustaka Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi itu, jika ada penghargaan yang diberikan kepada instansi tertentu karena penelitian Bapak Ibu dibiayai baik berupa dana hibah ataupun yang lainnya, itu boleh dicantumkan. Itu dicantumkan bisa sebelum penutup atau setelah penutup. Jadi tergantung sistematika Bapak Ibu ya. Nah, kemudian baik kita lanjut di daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah memuat sumber rujukan yang dikutip oleh penulis. Kemudian daftar pustaka bertujuan untuk menghindari plagiarisme. Ketiga itu semua kutipan atau citasi yang tertulis pada bagian artikel itu harus ditulis pada daftar pustaka Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan bagaimana proses citasi itu akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, ini dalam jurnal tersebut itu diganti dengan senarai rujukan. Jadi dibuat dengan model-model tertentu, baik itu APA, MLA atau Chicago, itu disesuaikan memang dengan jurnal yang lain. Nah, oke, Bapak Ibu, itu tadi demikian bagaimana cara-cara kita menulis di artikel, terus apa yang harus kita perhatikan dalam penulisan artikel ilmiah. Itu sudah saya bagi, saya share, semoga dapat bermanfaat, menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Kita akan belajar sama-sama, kita akan diskusi sama-sama.
Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu nanti yang menonton video ini dan ingin ikut workshop ini, Bapak Ibu dapat terus stay di channel ini dan kita akan diskusi di kolom komentar ataupun melalui WA group ataupun alamat email. Ya, Bapak Ibu, terakhir sebagai penutup, terima kasih dan selamat berkarya. Salam literasi.